Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang mengatakan, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dengan perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak akan bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah. Tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu berulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, dan semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan dapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam diri Tuhan Yesus selalu kita mempunyai satu keyakinan bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya. Roh Kudus besertanya. Karena kita mempunyai keyakinan Allah Tritunggal Maha Kudus, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dalam diri Tuhan Yesus selalu ada kedekatan dengan Bapa dan selalu ada dalam penyertaan Roh Kudus pula. Dan di situ kita bisa melihat ada sesuatu bahwa kalau demikian, kalau Roh Kudus itu ada dalam diri Tuhan Yesus, kalau orang itu menyangkal dan menghujat Tuhan Yesus, berarti dia menghujat siapa saja yang ada dalam dirinya. Karena Tuhan Yesus sendiri kan mengatakan begini, aku melakukan tugas perutusan karena Bapa. Dan barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa juga. Aku mengutus kamu, dan kalau kamu diterima oleh orang lain juga menerima Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mengutus. Berarti kita bisa melihat bahwa, oh ternyata kalau tugas perutusan saja seperti itu, apalagi dalam soal hujat menghujat. Maka kalau ada orang yang misalnya itu yang merendahkan utusan, dia merendahkan yang mengutus juga. Ya, demikian juga kalau orang itu menghujat Tuhan Yesus, dia akan menghujat yang mengutus Tuhan juga, menghujat yang menyertai dia juga. Berarti kan Tuhan Yesus kan selalu beserta dengan Roh Kudus. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, demikian nas yang terakhir dalam bacaan Injil ini, kita bisa melihat bahwa, oh kalau demikian orang yang menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak pernah terampuni. Maka di sana kita bisa melihat, oh konsekuensi dari sabda itu ya lebih berat lagi. Ternyata menghujat kehadiran Yesus yang selalu beserta Roh Kudus itu juga ternyata membuahkan sesuatu yang tidak mendapatkan ampun. Oke, itu bacaan Injil pada nas yang terakhir. Nah sekarang kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu juga mau menjelaskan kepada kita bahwa tidak mungkin iblis itu bisa bertahan sampai sekarang kalau iblis melawan iblis. Pasti yang melawan iblis adalah yang dibenci oleh iblis itu. Iblis mau menyesatkan kita. Kalau menyesatkan kita berarti menjauhkan kita dari Allah. Maka yang bisa mengalahkan iblis adalah Allah itu sendiri. Karena Allah mau mendekatkan kita dengan dirinya. Nah,
Kalau demikian, kita bisa melihat bahwa Tuhan ini sebetulnya mau mencelikkan mata orang-orang yang mempunyai pikiran yang picik. Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk mengalahkan Tuhan, maka dia mencari kambing hitam. Mencari kambing hitamnya, dan dalam mencari kambing hitam itu tampaklah kebaikan dirinya. Dan biasa itu hal-hal yang ada di dalam dunia. Kalau orang ingin baik, maka orang akan memfitnah, merendahkan orang lain. Padahal Tuhan menginginkan hidup seolah-olah ada perlombaan. Perlombaan itu apa? Perlombaan adalah orang mengeluarkan semua kemampuannya untuk bisa berlomba. Dan semua orang yang bersaing mengungkapkan istilahnya kemampuannya itu, mengeluarkan kemampuannya itu. Sehingga tidak ada orang yang dirugikan. Sedangkan kalau iblis ini atau orang yang punya pikiran picik itu, dia merendahkan orang lain untuk supaya kelihatan dirinya baik adanya. Itu berarti kita bisa melihat bahwa itu adalah semangat iblis itu sendiri yang merendahkan itu. Maka ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, pasal ini mengingatkan kepada kita, memang hidup itu adalah perlombaan. Kita tidak boleh saling menyakiti satu sama lain, tapi kita harus fair play, bermain dengan adil dan bermain dengan istilahnya itu apa ya, memperlihatkan kemampuan kita, tidak merendahkan yang lain. Maka kita diajak dalam kehidupan ini, jangan sampai kita merendahkan yang lain, namun kita memperlihatkan kemampuan kita sedemikian rupa sehingga orang lain bisa melihat bahwa Yesus ada dalam diri kita. Biarkanlah Tuhan berkarya total dalam diri kita supaya kita mampu untuk mengungkapkan identitas sebenarnya siapa kita. Selamat merenungkan.